Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dalam menangani kulkas 2 pintu yang bawahnya tidak dingin. Sebelum saya memberikan tutorialnya atau memberikan penjelasannya, saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang lagi dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, ditunggu tekan subscribe-nya bosku. Oke, dilanjut bosku. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, langkah-langkah dalam menangani kulkas 2 pintu yang bawahnya tidak dingin. Sebelum saya menjelaskannya atau memberikan tutorialnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penyebab kulkas 2 pintu yang bawahnya tidak dingin. Jadi bisa terjadi 4 penyebab. Penyebab yang pertama yaitu timer kulkasnya sudah rusak. Kalau timer kulkasnya sudah rusak, otomatis kompresor akan selalu bekerja dan akan mengakibatkan terjadi pengablokan es. Jadi mengapa timer kulkasnya bisa rusak? Berhubung motor yang berada di dalam timernya sudah terbakar atau sudah tidak berfungsi, sehingga dia tidak berganti ke posisi defrost bosku, atau ke posisi pencairan bunga es, karena motornya sudah terbakar. Jadi rodanya dia tidak berputar bosku. Nah, oleh karena itu pada saat timer 13 yang masih bagus dan terpasang di kulkas dan posisi kompresor dalam keadaan hidup, kalau Anda pegang timernya yang 13 yang masih normal, dia akan bergetar bosku. Nah, jadi seperti itu kalau timer 13 yang masih normal. Sedangkan kalau timer 14 yang masih normal, pada saat dia terpasang ke kulkasnya dan posisi kompresor dalam keadaan hidup, dia tidak bisa bergetar bosku kalau Anda pegang. Jadi dia bergetar apabila proses pencairan bunga es. Nah, jadi perbedaannya seperti itu bosku. Dan untuk lebih jelasnya, jika Anda ingin mengetahui cara kerja timer 13 ataupun 14, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ ada tutorial tentang cara kerja timer 13 ataupun 14, dan ada pula tutorial yang menjelaskan cara mengetahui ciri-ciri timer kulkas yang rusak. Nah, jadi seperti itu bosku, supaya Anda lebih memahaminya. Sedangkan penyebab yang kedua yaitu thermodefrostnya bosku. Jadi thermodefrost itu bermacam-macam model bosku. Ada yang terpisah sama fuse, dan ada pula yang campur menjadi satu, yang modelnya seperti ini bosku. Jadi fuse sama thermodefrost jadi satu. Nah, ini penyebab yang kedua. Sedangkan penyebab yang ketiga yaitu fuse-nya sudah putus, sehingga apabila Anda ukur memakai multitester atau tang ampere, hambatannya tidak ada bosku. Berarti fuse-nya sudah putus. Nah, jadi seperti itu penyebab yang ketiga. Sedangkan penyebab yang keempat atau penyebab yang terakhir yaitu heaternya sudah putus bosku. Nah, jadi seperti itu supaya Anda lebih memahaminya. Oke, jika Anda sudah memastikan bahwa timer kulkasnya masih bagus, setelah itu Anda melakukan langkah selanjutnya, yaitu Anda membuka penutup evaporatornya. Jadi kalau kulkas 2 pintu yang bawahnya tidak dingin, otomatis di tempat evaporator akan terjadi pengablokan es. Jadi Anda harus menghilangkan es yang berada di tempat
evaporator, yaitu dengan cara Anda menyiram memakai air panas supaya esnya dia langsung mencair, bosku. Jadi Anda jangan khawatir heaternya akan pecah. Jadi heater itu sudah dirancang oleh pabrik sebagus mungkin, bosku. Adapun kalau seandainya Anda pernah menemukan atau pernah menjumpai heater kacanya pecah karena dia sudah rapuh, bosku, sudah tidak layak lagi, atau udah sekian lama heaternya rusak. Nah, jadi seperti itu. Anda jangan khawatir heaternya akan rusak. Kalau memang heaternya bisa rusak tersiram oleh air panas, ya pada saat proses pencairan bunga es dia akan pecah, bosku. Kalau heaternya sangat rentan terkena air es. Nah, jadi seperti itu gambarannya, bosku. Nah, setelah itu kalau memang esnya sudah mencair atau Anda sudah menyiram memakai air panas sudut kiri, sudut kanan, bagian atas, bagian bawah, setelah itu Anda buka bautnya. Setelah Anda buka, setelah itu Anda akan melihat komponen-komponen yang menempel di bagian evaporator seperti thermodefrost, bosku. Nah, seperti ini. Ini thermodefrost yang terpisah dengan fuse. Jadi ada pula thermodefrost yang menyatu sama fuse, bosku. Kalau seandainya Anda menjumpai thermodefrost yang terpisah dengan fuse, langkah selanjutnya jika Anda ingin mengetahui mana penyebabnya yang rusak, terlebih dahulu Anda posisikan timernya dalam posisi defrost, bosku. Jadi kalau model timer yang seperti ini, ada timer yang 13 dan ada pula timer yang 14. Jadi cara menyetingnya, Anda putar bagiannya seperti ini, arah ke kiri atau searah berlawanan jarum jam. Anda putar arah ke kiri sampai berbunyi suara klik yang pertama, yang suaranya lebih kecil. Nah, itu posisi defrost di pin nomor 2. Nah, jadi seperti itu. Sekarang saya akan putar perlahan-lahan untuk memutarnya. Nah, seperti ini. Sangat kecil suaranya, sedangkan kalau Anda putar lagi sedikit, dia akan terdengar bunyi. Nah, barusan terdengar, bosku, itu posisi kompresor di pin nomor 4. Jadi Anda harus perlahan-lahan di saat Anda memutarnya. Sedangkan kalau model timer yang seperti ini sudah pasti timer yang 13, bosku. Jadi Anda menyetingnya atau Anda putar timernya bagian yang ini arah ke kanan, bosku. Perlahan-lahan. Sampai berbunyi klik yang pertama. Nah, seperti ini. Kalau Anda putar lagi sedikit, dia akan nyaring lagi. Nah, lebih besar suaranya, bosku. Nah, itu posisi kompresor di pin nomor 4. Nah, jadi seperti itu. Biasanya kulkas yang 2 pintu yang modelnya seperti ini, bosku. Ada timer yang 13 dan ada pula timer yang 14. Nah, jadi Anda posisikan di posisi defrost yang tadi saya katakan. Anda putar arah ke kiri sampai berbunyi klik yang pertama, yang suaranya lebih kecil. Nah, setelah itu kalau memang sudah diposisikan dalam posisi defrost, Anda cari 2 kabel thermodefrost. Nah, seperti ini. Anda cari di samping evaporator yang menempel. Tapi Anda harus mencabut terlebih dahulu colokan kulkasnya. Nah, jadi seperti itu. Anda gunting. Nah, seperti ini saya kasih gambarannya. Berhubung saya tidak mempunyai kulkas yang 2 pintu, bosku, jadi saya mempraktekannya atau memberikan penjelasannya seperti ini. Anda gunting. Nah, setelah Anda gunting, ini Anda sampingkan thermodefrostnya. Setelah itu, kedua ujung thermodefrostnya Anda bakar. Nah, seperti ini, bosku. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Kalau memang sudah dibakar kedua ujung yang terhubung ke termodefrost, setelah itu Anda colokkan kulkasnya. Jadi itu proses pencairan bunga es. Dan setelah itu juga Anda hubungkan, Anda tempelkan seperti ini. Kalau memang terjadi percikan api, berarti langsung disimpulkan termodefrost Anda bermasalah. Kalau memang sudah dipastikan timernya masih bagus, nah jadi seperti itu. Akan tetapi kalau seandainya Anda hubungkan seperti ini, tidak ada percikan api sama sekali, bisa terjadi fuse-nya sudah putus atau heaternya udah pecah. Jadi langkah selanjutnya Anda gunting kedua ujung fuse-nya yang menempel di tempat evaporator. Nah, Anda gunting seperti ini. Ini barang saya korbankan, bosku. Saya gunting. Tidak lupa pula Anda harus mencabut colokan kulkasnya. Jangan sampai lupa. Nah, seperti ini gambarannya, bosku. Atau tidak, Anda ukur kedua ujung fuse-nya memakai multitester atau tang ampere. Kalau memang Anda ukur kedua ujung fuse-nya tidak ada nilai hambatan, berarti fuse-nya sudah rusak, bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau memang tidak ada hambatan atau untuk memastikan bahwa fuse-nya rusak atau tidak, Anda hubungkan jalur fuse-nya. Sebentar, bosku. Nah, jalur fuse-nya yang Anda putuskan tadi memakai gunting, kedua ujungnya Anda bakar, dua ujung kabelnya. Ya, khawatirkan heaternya yang bermasalah, bosku. Kalau memang fuse-nya masih bagus, Anda ukur memakai tang ampere atau pakai apa. Nah, setelah itu Anda hubungkan. Nah, seperti ini saya contohkan, bosku, secara gambaran saja. Nah, seperti ini sudah terhubung kabel fuse-nya. Nah, setelah itu yang tadi Anda putuskan, kabel fuse-nya Anda singkirkan atau Anda abaikan. Nah, setelah itu Anda langsung beralih ke kabel termodefrost yang Anda tadi gunting. Setelah itu Anda colokkan kulkasnya. Dan setelah itu juga Anda tempelkan. Nah, seperti ini. Anda tempelkan. Kalau memang terjadi percikan api, berarti jelas penyebabnya fuse Anda sudah rusak, bosku. Akan tetapi Anda sudah menghubungkan kabel fuse-nya yang tadi Anda bakar, tidak terjadi percikan api juga, berarti heaternya sudah terbakar, bosku, atau gulungan heaternya sudah putus sehingga aliran listriknya tidak mengalir, bosku. Karena jika kabel ini terjadi percikan api, berarti arus listriknya min dan plus itu mengalir, bosku. Nah, jadi seperti itu. Sangat simpel sekali untuk mengetahui penyebabnya. Kalau memang sudah dipastikan bahwa heaternya sudah rusak, Anda ganti saja. Nah, jadi seperti itu. Oke. Mungkin sampai di sini tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jika Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di kulkas, di playlist tentang kulkas. Nah, di situ ada tutorial tentang cara kerja timer kulkas 1 pintu, 2 pintu, tentang cara kerja timer 1.3 ataupun 1.4 dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu, bosku. Saya juga sebenarnya masih pemula, bosku, masih tahap belajar dan masih banyak sekali kekurangan ilmu saya, tapi saya ingin berusaha lebih semangat lagi untuk mendalami ilmu kulkas, bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau memang saya sudah terlalu mahir dalam menangani kulkas, insya Allah lain waktu saya akan mempelajari ilmu untuk memperbaiki AC, bosku. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kita harus berani, bosku. Jadi apapun juga kita harus berani kalau memang
tujuannya benar. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah dengan senang hati pasti saya akan menjawabnya. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda, saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang lagi dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.